Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil materi dari materi ke-2 sampai ke-7 untuk memenuhi UTS mata kuliah rekayasa lalu lintas. Oke, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Citra, yang kedua Sela, yang ketiga Denis, yang keempat Dika, dan yang kelima Mirza. Pada materi pertemuan 2 mencakup 7 subbab. Yang pertama, acuan normatif. Acuan normatif adalah pelaksanaan survei lalu lintas berlandaskan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tujuan dari adanya acuan normatif ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan survei lalu lintas agar tertib, aman, dan sesuai dengan standar nasional. Yang kedua, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam pelaksanaan survei lalu lintas, aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan hal yang sangat penting. Petugas survei harus mematuhi seluruh prosedur keselamatan. Hal ini penting untuk menjaga keselamatan tim dan memastikan kelancaran survei di lapangan. Yang ketiga, ada struktur survei dan tugasnya. Yang pertama, koordinasi survei. Yang kedua, ketua kelompok. Yang ketiga, petugas pencacah. Dan yang keempat, pembantu umum. Berikut ini struktur organisasinya, bisa kalian lihat di sini ya teman-teman. Yang keempat, lokasi pos survei. Yang pertama, survei jalan antar kota. Yang kedua, survei jalan perkotaan. Yang kelima, ada catatan tambahan survei. Yang pertama, kendaraan khusus seperti tank, kendaraan konstruksi, dan lain-lain tidak dicacah. Yang kedua, ada kendaraan tidak bermotor termasuk dalam kategori hambatan samping. Yang ketiga, ada data pencacahan digunakan dalam berbagai analisis seperti kapasitas jalan, geometri, perkerasan, dan manajemen lalu lintas. 6. Peralatan yang digunakan. 1. Formulir pencacahan dan data lingkungan. 2. Alat tulis. 3. Alat tulis. Dan yang keempat, alat hitung jika tersedia. Yang ketujuh, sistem pencacahan. Menggunakan garis vertikal untuk mencatat kendaraan. Yang kedua, menggunakan kelima ditandai dengan garis miring menyilang membentuk satu grup. Yang ketiga, bila menggunakan telecounter, pencatatan bersifat kumulatif tiap 15 menit dan tidak direset selama 1 shift atau 8 jam. Di sini saya akan melanjutkan materi pertemuan 3. Materi pertemuan 3 mencakup 1. Jenis kajian, 2. Prosedur analisis jalan perkotaan, 3. Karakteristik jalan, 4. Kapasitas jalan, 5. Tipe jalan, 6. Batas analisis, 7. Periode analisis. 1. Jenis kajian. Yang pertama ada ruas jalan yang meliputi jalan perkotaan, jalan luar kota, jalan bebas hambatan. Yang kedua ada simpang yang meliputi simpang bersinyal dan simpang tidak bersinyal. Kedua, prosedur analisis jalan perkotaan. Langkah pertama memasukkan data, kedua kapasitas, ketiga perilaku lalu lintas, yang terakhir ada evaluasi. Yang ketiga ada karakteristik jalan. 1. Geometri jalan yang meliputi tipe jalan, lebar lajur, median, dan alinyemen. Lalu ada lalu lintas yang meliputi komposisi arus dan pemisahan arah. Yang ketiga, hambatan samping yang meliputi pejalan kaki, kendaraan berhenti, kendaraan lambat, serta aktivitas keluar masuk lahan. Yang keempat, ada kapasitas jalan. A. Persamaan. Untuk persamaan perkotaan, rumusnya seperti yang sudah tertera di layar. Dengan keterangan C adalah kapasitas ruas jalan, CO kapasitas dasar, FJW adalah faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas, FCSP adalah faktor penyesuaian pemisahan arah, FCSF adalah faktor penyesuaian akibat hambatan samping, dan FCCS adalah faktor penyesuaian ukuran kota. Lalu untuk persamaan luar kota, rumusnya seperti yang tertera di layar. Untuk keterangannya sama seperti sebelumnya. Dan ada persamaan bebas hambatan, rumusnya seperti yang ada di layar. Untuk keterangannya seperti sebelumnya. Lalu ada B. Kapasitas dasar, meliputi perbedaan berdasarkan tipe jalan dan alinyemen. 5. Tipe jalan diklasifikasikan berdasarkan jumlah jalur atau lajur. Contoh 2/2, UD sama dengan 2 lajur 2 arah tak terbagi. Yang keenam, batas analisis. Segmen jalan harus homogen, tidak terpengaruh simpang, dan alinyemen relatif datar atau lurus. 7. Periode analisis dilakukan untuk jam puncak dengan arus dan kecepatan rata-rata per jam. Untuk pertemuan 4, materinya sebagai berikut. Yang pertama, pengertian dan tujuan simpang apel. Untuk pengertiannya, simpang apel adalah persimpangan dengan lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau. Dan tujuannya 1. Menjaga kapasitas saat jam puncak. 2. Mengurangi kecelakaan lalu lintas. 2. Prinsip pengendalian.
Yang pertama, mengurangi konflik arus lalu lintas baik konflik primer dan sekunder. Kedua, pemisahan fase pergerakan untuk meningkatkan kapasitas dan keselamatan. Ketiga, tipe simpang dan pendekat. Yang pertama, pada tipe simpang terdiri dari jumlah lengan, lajur minor, lajur mayor. Kedua, tambahan L untuk belok kiri jalan terus. Yang keempat, kapasitas dan arus jenuh. Yang pertama, arus jenuh dasar, yaitu kapasitas maksimal saat lampu hijau. Yang kedua, nilai S, hasil penyesuaian arus jenuh dasar dengan faktor lapangan. Yang ketiga, ukuran letak, hambatan samping, kelandaian, parkir, rasio belok kanan kiri. Yang kelima, konsep EKR dan SKR. EKR yaitu konversi kendaraan berat ke kendaraan ringan. Yang kedua, SKR yaitu satuan arus kendaraan dalam bentuk kendaraan ringan per jam. Yang keenam, klasifikasi kendaraan. Yang pertama, KS kendaraan ringan, KS sedang atau berat, SN sepeda motor, ATB tak bermotor. Ketujuh, ketentuan umum dan teknis. 1. Harus memperhatikan efisiensi, keselamatan lingkungan, teknis, dan nilai LHRT kali faktor K. Kedua, faktor K untuk kota sama dengan 8-12%. Keempat, ketiga, pendekatan bisa terdiri dari sub pendekat jika ada pergerakan eksklusif. 8. Penggunaan isyarat. Yang pertama, lampu kuning sebagai peringatan air fase. Yang kedua, merah semua, yaitu waktu pengosongan simpang. Ketiga, total waktu antara fase sama dengan air semua ditambah waktu kuning. 9. Perhitungan desain, yaitu 1. Menggunakan parameter seperti LKB, IKB, IKB, LKD, FKB. Yang kedua, nilai penting untuk memastikan kendaraan tidak saling bersinggungan antar fase. Ketiga, PA dan NIMAX dihitung dengan perhitungan kebebanan lebih, yaitu force 5-10%. Baik, di sini saya akan lanjutkan untuk pertemuan kelima. Dalam materi pertemuan kelima kali ini adalah yang pertama, pengertian dan tujuan kapasitas simpang. Pengertian simpang adalah kapasitas simpang adalah jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati suatu simpang dalam suatu satuan waktu tanpa menyebabkan kemacetan terlebih dahulu atau menurunkan kinerja lalu lintas yang signifikan. Yang B adalah tujuannya. 1. Alat memberi isyarat lalu lintas atau APIL. 2. Menyediakan aksesibilitas. Yang kedua, prinsip pengendalian simpang. Dengan desain dengan pengaturan yang baik, simpang membantu mengurangi resiko kecelakaan, terutama di titik-titik berpotongan. Yang kedua, simpang yang direncanakan dengan tepat dapat mengurangi hambatan dan meminimalisir kecelakaan. Selanjutnya yang ketiga, ada tipe simpang menurut pengaturannya. Yang pertama, simpang tak bersinyal, unsignal intersection, yaitu simpang yang tidak memakai sinyal lalu lintas. Pada simpang ini, pemakai jalan harus memutuskan apakah mereka cukup aman untuk melewati simpang atau harus berhenti terlebih dahulu sebelum melewati simpang tersebut. Yang kedua adalah simpang bersinyal, signalized intersection, yaitu pemakaian jalan dapat memakai atau melewati simpang dengan sesuai dengan pengoperasian sinyal lalu lintas. Jadi pemakai jalan hanya boleh lewat pada saat sinyal lalu lintas untuk menunjukkan warna hijau pada lengan simpangnya. Selanjutnya ada simpang menurut bentuknya. Simpang menurut bentuknya dibagi menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama adalah simpang berbentuk bundaran, yang kedua simpang berbentuk T, yang ketiga simpang berbentuk 4 lengan. Yang kelima ada simpang menurut jenisnya. Simpang dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, persimpangan tidak teratur, yang kedua persimpangan diatur dengan prioritas, yang ketiga ada bundaran, yang keempat ada persimpangan diatur dengan alat pemberi sinyal lalu lintas atau pemisah bertingkat. Selanjutnya ada tipikal simpang. Menurut PKJI 2014, pengelompokan simpang berdasarkan jumlah lengan simpang, konfigurasi jumlah jalur jalan minor dan jumlah jalur mayor. Yang kedua, tipe simpang diberi kode 3 angka. Angka pertama menunjukkan jumlah lengan simpang, angka kedua menunjukkan jumlah lajur pada pendekatan jalan minor, dan angka ketiga menunjukkan jumlah lajur pada pendekatan jalan mayor. Baik teman-teman, ini adalah gambar tipikal simpang dan kode simpangnya. Di mana di sini ada angka 422 dan ada 424M. Perbedaan antara 422 biasa dengan ada huruf M ini, di mana 422 biasa itu tidak ada mediannya, sedangkan yang memiliki huruf M itu memiliki median jalan. Next. Yang ketujuh ada derajat kejenuhan. DJ simpang dihitung menggunakan persamaan. DJ sama dengan QC. Keterangannya, DJ adalah derajat kejenuhan, C adalah kapasitas simpang dalam SMP per jam, Q adalah semua arus lalu lintas kendaraan bermotor dari semua lengan simpang yang termasuk ke dalam simpang dengan satuan SMP per jam. Yang ke-8 adalah peluang antrian. PA dinyatakan dalam rentang kemungkinan persen dan dapat ditentukan menggunakan persamaan atau ditentukan menggunakan gambar 6/9. PA tergantung dari DJ dan digunakan sebagai salah satu dasar penilaian kinerja lalu lintas simpang. Baik, akan saya lanjutkan di pertemuan ke-6.
Pengertian dan tipe bagian jalinan. Kapasitas bagian jalinan adalah jumlah maksimum kendaraan per jam yang bisa melewati bagian tersebut dengan kondisi lalu lintas tertentu. Tipe yang biasa dipakai adalah jalinan tunggal dan jalinan majemuk atau bundaran. 2. Aturan lalu lintas. Di Indonesia, kendaraan memberi jalan ke kiri, berbeda dengan Eropa yang mendahulukan kanan. Metode penetapan kapasitas bersifat empiris dan mengikuti batasan variabel dalam pedoman. Ketiga, perencanaan bundaran. 1. Lebar dan panjang jalinan diperbesar untuk kapasitas optimal. 2. Radius kecil antara 30 sampai 40 meter. Disarankan demi keamanan dan pengurangan kecepatan. 3. Pulau lalu lintas sebaiknya aman dan terlihat jelas. Rekomendasi radius maksimum 10 meter untuk satu jalur dan 14 meter untuk dua jalur. Selanjutnya pada nomor 4, kriteria desain. Berdasarkan volume lalu lintas LHRT, faktor K, derajat kejenuhan DJ kurang lebih 0,85, kecepatan per waktu tempuh minimum, serta aspek teknis dan keselamatan. Yang kelima, penetapan kapasitas. Rumus dasar arus lalu lintas rencana KJP sama dengan LHRT kali X. Faktor geometrik penting, lebar pendekat, lebar masuk atau WE, lebar jalinan WW, panjang jalinan LW. Rasio penting WE per WW dan WW per LW. Perhitungan kapasitas C sama dengan CO kali FUK kali FRSU. Keterangan untuk CO adalah kapasitas dasar, untuk FUK adalah koreksi ukuran kota, dan untuk FRSU koreksi tipe lingkungan hambatan kendaraan tak bermotor. Kita lanjut ke nomor 6 adalah kinerja bagian jalinan. Konversi kendaraan ke SMP menggunakan EMP, mobil penumpang ekuivalen. Derajat kejenuhan DJ sama dengan Q per C. Tundaan TLL atau tundaan lalu lintas rata-rata, T sama dengan TLL plus TG. TG merupakan tundaan geometrik rata-rata 4 detik per SMP. Peluang antrian PA ditentukan dari kurva DJ dan rumus bisa dilihat di layar ini. Baik teman-teman, akan saya lanjutkan lagi untuk pertemuan ke-7. Pada materi pertemuan ke-7 ini, yang pertama adalah pengertian layak fungsi jalan. Layak fungsi jalan LFJ adalah kondisi jalan yang memenuhi syarat teknis dan administratif agar aman bagi pengguna. Yang kedua adalah uji layak fungsi jalan. Yang pertama, pemahaman tentang fungsi layak jalan. Yang kedua, kriteria jalan yang aman. Ketiga, kriteria kapasitas hukum. Yang keempat, ketentuan hukum terkait LFJ. Yang ketiga, ada regulasi utama layak fungsi jalan. Untuk itu ada PP nomor 34 tahun 2006, Permen PU nomor 11 garis miring PRT garis miring M garis miring 2010. Yang keempat ada kategori kelaikan lebar jalan. Yang pertama LF, layak fungsi jalan sesuai standar. Yang kedua LT, layak fungsi dengan penurunan syarat teknis, yaitu jalan kurang dari standar tapi layak digunakan publik dengan pertimbangan teknis atau biaya. Yang ketiga ada LS, layak fungsi bersyarat, jalan hampir sesuai, perlu sedikit perbaikan yang memungkinkan dilakukan. Yang keempat ada TL, tidak layak fungsi, yaitu jauh dari standar dan tidak aman. Yang kelima ada pelayanan publik untuk jalan LT. Yang pertama ada pagar pengaman, yang kedua ada rambu peringatan, yang ketiga ada marka jalan yang jelas, dan yang keempat adalah penerangan jalan. Untuk yang keenam, konsep jalan berkeselamatan oleh Ditjen Bina Marga, yaitu self-explaining road, adalah jalan memberi petunjuk yang jelas tanpa penjelasan tambahan. Yang kedua ada self-enforcing road, yaitu jalan dirancang agar pengguna otomatis mematuhi aturan. Yang ketiga ada forgiving road, yaitu jalan yang meminimalisir dampak kesalahan pengguna. Yang ketujuh ada pendekatan keselamatan jalan. Ada dua pendekatan di sini, yaitu proaktif dan reaktif. Di mana proaktif adalah uji layak fungsi, audit keselamatan. Yang kedua ada reaktif, yaitu investigasi lokasi rawan kecelakaan. Kesimpulan, dari hasil presentasi yang kami sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar pengelolaan lalu lintas meliputi survei lapangan berlandaskan UU nomor 13 tahun 1980, analisis kapasitas jalan yang dipengaruhi geometri dan hambatan samping, serta klasifikasi simpang. Rekayasa lalu lintas mengintegrasikan aspek hukum, teknis, keselamatan untuk sistem transportasi yang aman dan efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum.